Astagfirullahaladzim. Itu tuh temen. Ih. Lepak lagi. Tali pocong teman-teman. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Kaget saya. Aduh ya Allah. Aduh sakit Aduh kaget. Tiba-tiba dia pindah teman-teman. Aduh mending saya ini aja dah. Balik ke tenda dulu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya ceritanya di tenda aja teman-teman ya. Kemana dia? Kok ngilang? Woi. Ngilang lagi. Emang rese dia nih ya. Ngerjain teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Serem. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya tuh paling geli teman-teman kalau ngelihat sosok bentuknya ocong gitu ya. Karena gimana ya? Jadi ingat sama kematian teman-teman ya. Apalagi ngelihat historis dia tuh sangat menyedihkan banget. Serem lah. Bisa gitu ya. Kalau Allah udah berkehendak, ya ibaratnya jasad pun gak diterima sama tanah, sama bumi gitu. Sampai-sampai membusuk di atas itu. Tapi saya gak ngelihat tulang belulang tengkoraknya kemana. Mungkin sudah hilang kali ya. Saya nggak paham, atau dimakan sama binatang buas. Karena tahu sendiri ya tempat dia itu, lokasi ini tuh berada di tengah hutan. Cuman nggak begitu jauh dari warga, nggak begitu jauh. Hanya saja kalau misalkan kita mau ke lokasi ini, kita harus ngelewatin jalan-jalan hutan teman-teman. Itu tadi ya. Nah makanya saya bingung. Saya cari-cari ini tulang tengkoraknya kemana. Atau mungkin udah habis kropos dimakan sama binatang yang ada di sini, atau gemeter saya masih, ya Allah. Ntar dulu teman-teman, dada saya sesak rasanya. Saya nggak berani buka tenda belakang, pintu belakang ini, karena energinya tuh gede banget teman-teman, sumpah. Ngeri, saya takutnya saya dikejutkan kayak waktu kemarin. Apalagi kalau saya udah dikagetin sekali nih. Gampang kagetnya teman-teman, bisa-bisa kayak spot jantung gitu. Ini aja udah deg. Itu minusnya, kelemahan saya. Makanya gampang banget dikecohin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Ya kayaknya nggak cuma saya doang sih ya, hampir semua orang nih. Kalau memang dasarnya kita berani, terus kita bisa ngontrol supaya kita itu energinya nggak kebuang sia-sia, ya akan capek gitu, nggak akan takut-takutan mulu. Tapi kalau dari awal kita udah dikagetin, bisa-bisa energinya udah habis duluan, ngos-ngosan duluan, karena udah dideteksi gitu sama dia. Oh ini bocah takut nih, ini bocah lagi gemeteran nih, lagi kacau nih, kayak gitu-gitu. Dan itu mereka paling senang kayak gitu. Itu teman-teman. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya tuh ngeliat banyak tuyul teman-teman. Jadi di pinggir-pinggir belakang situ, dekat pagar tadi yang saya berdiri, itu banyak banget tuyul ya. Dan itu tuh peliharaannya si dukun itu tadi. Nah, jadi banyak banget orang-orang yang jauh-jauh itu ngedatengin dia, yaitu minta supaya cepet kaya, nggak perlu capek-capek kerja. Gimana caranya? Ya udah, tadi kasih tuyul sama dia.
ada yang dikasih kayak bentuk pesugihan yang ngorbanin itu ada teman-teman. Makanya ya Allah, nauzubillah min zalik, dosanya tuh banyak banget ya, sampai-sampai nggak diterima bumi itu jasad. Duh, ada suara-suara ya. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Takut saya teman-teman, tahu-tahu di belakang saya aja gitu. Ih, apaan tadi tuh? Hah? Kayak ada yang ngelempar. Coba teman-teman. Astagfirullahaladzim, kesandung. Aduh, mulai ngos-ngosan. Sumpah, ngos-ngosan. Apaan tuh? Hah? Astagfirullahaladzim, itu tuh teman-teman. Teman-teman. Allah Akbar, la ilaha illallah. Aduh. Aduh. Tancap paku. Aduh. Innalillahi. Suara apaan tuh? Aduh teman-teman. Aduh sumpah. Aduh. Kaki aku ketancap paku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah teman-teman. Ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aku duduk dulu. Ya Allah teman-teman. Ini korban paku nih teman-teman. Tuh, dalam banget. Astagfirullahaladzim. Gara-gara saya lihat ocong tadi. Ini nih kaki saya. Sumpah. Sakit banget tuh. Tuh ya Allah. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan ya. Sepatu saya ini sampai bolong nih kayaknya nih. Mana nih? Ya Allah. Terus teman-teman, saya matiin dulu. Takutnya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Saya taruh kamera dulu ya teman-teman. Duh. Mana tadi kos kaki saya ya. Terus teman-teman, saya nggak bawa P3K teman-teman ya. Tadi kaki saya ketancap paku lumayan dalam. Gara-gara ada kayaknya kayu bekas ini ya, rumah ini kayaknya teman-teman. Pakunya tajam banget, karat lagi. Ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa, nanti besok saya langsung cepet-cepet ini. Sumpah saya tadi kaget banget gara-gara ocong yang ada di situ duduk di makam itu, makam yang berini teman-teman. Badan saya sakit semua. Jatuhnya di kayu-kayuan, ya enggak lah, maksud saya mending jatuhnya di rumput daripada di kayu tadi. Soalnya banyak banget paku. Badan saya tadi kayak kecoblos. Untung badannya nggak kerasa teman-teman. Kaki doang nih yang celap langsung zreb. Duh, ini kepala nih tiba-tiba kayak nyut langsung gitu. Makanya kalau kalian kena paku karatan, hati-hati teman-teman ya. Itu biasanya bikin pusing. Tuh. Sumpah di tangan. Si ocongnya kemana ya tadi ya? Duh, saya nggak berani jalan-jalan lagi nih teman-teman ya. Kaki saya soalnya ini sakit. Tuh. Nih. Kayu ini nih, kayu zolim nih. Zolim sepanjang waktu. Kayak nggak ada kemana. Tadi pas saya jatuh teman-teman, diketawain teman-teman sama cewek. Kayaknya kuntilanak kali ya, ketawa kiki gitu, kayak seneng banget dia jatuh. Apa saya jatuh? Duh ya Allah.
Saya dengar kayak, aduh, kuping saya berdengung teman-teman, kayak ada yang ngomong. Astagfirullahaladzim. Si ocongnya di situ ya? Iya benar teman-teman, di situ ocongnya. Kayaknya dia mau ngomong sama saya kali ya. Soalnya dari tadi nyut-nyutan nih, kuping saya tuh kayak ada yang mau ngomong tapi nggak jelas. Coba saya pakai ini dulu biar mudah untuk komunikasinya. Maksudnya biar nggak buang-buang energi banyak gitu. Jadi saya pakai bantuan tasbih karomah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngomong apa? Nanti saya translatein ke kalian. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, dia nangis teman-teman. Nggak nangis kayak kita yang gitu, enggak. Dia tuh sedih. Jadi tuh dia keluarin air mata. Keluar air mata. Itu tuh seperti menandakan arti yang gimana ya mendeskripsikannya itu. Dia tuh mengalami kesedihan yang amat mendalam. Oke, dia ngomong lagi sebentar. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi dia tuh disekelilingin sama api ya, makanya itu terlihat asap ya. Mata batin saya ngeliat banyak asap dan dia dikelilingin sama api. Entah itu api berasal dari mana, saya nggak tahu teman-teman. Tapi jelas dia tuh nangis, kayak netes air matanya, netes gitu, banyak banget tuh. Dia seperti menyesal, penuh dengan penyesalan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kata dia, andai kata saya bisa mengulang waktu, saya ingin bertobat. Kata dia gitu teman-teman, saya ingin bertobat gitu. Tapi nggak bisa karena sudah telat itu teman-teman ya. Dia menderita katanya di sini. Saya nggak ngerti menderita gimana. Coba saya cari tahu dulu ya. Oke. Dia seperti dibelenggu teman-teman. Tahu kan? Dia nggak bisa kemana-mana. Dia nggak bisa pulang ke alam barzah ya. Bahkan jasadnya pun ditolak sama bumi. Jadi dia tuh seperti ngambang, bingung. Mau pulang nggak bisa. Terus di sini juga kelontang-kelantung karena ya itu tadi dia lagi nyari cara atau kayak ingin meminta bantuan ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini saya tadi sempat tanya sama dia, kenapa tiba-tiba dia tuh kayak mau nyerang saya. Dia bilang sebenarnya dia nggak mau nyerang, tapi dia itu kayak ditekan sama makhluk yang ini nih, nguasain pohon beringin kembar ini nih untuk nyerang saya teman-teman. Jadi kayak diperintah gitu, tapi sebenarnya dia nggak mau nyerang itu. Makanya pas tadi dia ngagetin saya, dia tahu kan minus saya tuh nggak bisa dikagetin, takut buyar. Di situ dia stop, kayak gimana ya, masih ada welas kasih, apa sih, belas kasih gitu, biar saya nggak kenapa-napa gitu. Makanya dia tuh terjawab sudah. Api yang ngelilingin dia itu hukuman buat dia, karena tadi tuh kayak gimana, hukuman dari ini nih yang berkuasa beringin kembar ini nih, rajanya lah ya, sebut saja, mirip sekali. Nah, makanya setiap dia melakukan kesalahan, dia dihukumnya dengan api itu tadi, melingkar. Makanya rasa panas banget, kata dia tuh kayak panas badan dia. Itu teman-teman. Ya nggak perlu jauh-jauh sih, tadi dia juga sempat kayak kasihan sama saya. Tadi saya udah nyungsrup di situ teman-teman sampai kena paku. Coba bayangin. Sebenarnya dia bisa
ngelakuin hal yang lebih parah lagi, tapi dia nggak tega itu. Nah, kebetulan pas saya tadi ke sono, tasbih ini ada di tenda, makanya itu kesalahan saya di situ. Korban dah tuh kaki saya ketusuk. Nah, ya itu tadi. Tapi sebelumnya terima kasih karena sudah ngerti saya, posisi saya ya, bantuin saya. Walaupun kamu dihukum sama rajanya yang punya pohon beringin ini, teman-teman. Dia ya sama-sama katanya. Dia ngomongnya tuh pakai bahasa Sunda, untungnya saya paham ya teman-teman, Sunda Jawa gitu. Ya Allah. Tapi yang saya nggak habis pikir, itu rajanya kenapa nggak mau nampak ya teman-teman ya, nggak mau nampakin badannya ke saya gitu. Apa karena takut kebuka kedoknya atau gimana gitu. Dia lagi ngomong lagi nih teman-teman nih. Astagfirullahaladzim. Dia titip pesan teman-teman. Iya, silahkan. Ya Allah. Dia titip pesan teman-teman. Kata dia, jangan berbuat oke. Itu teman-teman, intinya dia titip pesan, jauhin hal-hal yang seperti itu. Gimana ya saya jelasin ke kalian ya, saya takut bicara tuh takut salah teman-teman ya, apalagi kan ini didengar oleh banyak orang ya. Dia cuma pesan itu, katanya jangan merugikan diri kalian sendiri dengan cara ya itulah, menganut ilmu-ilmu seperti itu, ilmu, sebut saja ilmu hitam ya. Karena sesungguhnya kata dia itu adalah manipulasi, kesenangan semata, tapi berat kata dia. Nanti ketika kalian meninggal itu berat banget, tanggungannya berat. Bahkan dia tuh juga menanggung dosa-dosa orang-orang yang dulu pernah dia iniin, kayak apa sih namanya, kasih ilmu kebal buat ngebegal, kasih semar mesem buat mainin perempuan-perempuan kayak gitu-gitu. Nah itu dia tanggung dosa itu teman-teman hingga sekarang ini. Makanya dia titip pesan untuk apalagi ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu teman-teman, intinya seperti itu. Saya nggak berani ngomong banyak ya. Astagfirullah. Bingung saya juga teman-teman menyampaikannya. Sebenarnya dia ngomongnya banyak banget. Bahkan dia nyebutin nih orang-orang yang masih hidup di sekarang ini. Dia minta saya untuk tolong sampaikan ke si A, B, dan C untuk ya itu tadi, ninggalin itu tadi ya, apa sih namanya ya, warisan atau apa ya namanya tuh, yang pernah dia kasih lah. Kayak misal entah itu ilmu ini, ilmu itu yang pernah dia kasih, tolong suruh ninggalin katanya gitu. Dia udah berat, sisanya berat dia tuh teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh teman-teman, saya mau cek. Oke, dia udah pergi teman-teman, udah nggak ada. Ini udah hampir jam 1 teman-teman, dan kebetulan saya belum makan ya. Saya mau masak dulu. Saya kasihan sih sama dia teman-teman, tapi ya gara-gara dia juga kaki saya ketancep paku teman-teman ya. Soalnya tiba-tiba nongol gitu aja gitu, namanya setan ya, nggak bisa diprediksi kapan datang kapannya, tiba-tiba mak cep gitu kan, makanya saya kaget gitu. Nah tadi teledor juga saya nggak pakai tasbih. Coba kalau misalkan saya bawa tasbih ya teman-teman ya, setidaknya mungkin saya bisa menghindari tadi itu gitu loh. Saya mungkin mau masak. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, soek. Audionya masuk nggak ini ya? Oke, masuk. Saya tuh kalau ngelihat dia, teman-teman, energi dia itu kadang bisa jadi jahat, kadang bisa jadi baik ya. Ya itu, kalau hati nurani dia lagi terketuk seperti itu tadi, dia nggak ngelanjutin kejailannya. Tapi kalau nggak diketuk, hati nurani dia nggak terketuk misal, ya bahkan bisa nyelakain orang. Ya itu, karena diperintah itu tadi sama yang lebih tua di sini ya. Itu teman-teman. Oke, ini menunya. Jadi dari rumah tadi saya udah potongin bumbu ya teman-teman ya. Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai yang udah di blender, sama blue band. Dan ini saya bawa telur 2 sama wajan teflon buat oseng-osengnya. Hai, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah, apaan tuh? Teman-teman. Innalillahi. Astagfirullahaladzim teman-teman. Nih,
nggak tahu teman-teman ini kenapa tiba-tiba ada tali pocong ya. Tuh. Kayak ih, panas teman-teman. Anget. Apaan tuh? Kaget saya. Kayak anget gitu teman-teman. Anget sumpah, ini anget. Terus saya kemana ini talinya? Saya nggak mau ini teman-teman. Tadi saya dapat bisikan katanya tali pocongnya suruh bawa pulang. Tapi saya nggak mau, saya takut kenapa-napa malah ya. Biasanya tali pocong kayak gini tuh dipergunakan sama orang-orang yang tak bertanggung jawab. Itu dengan astagfirullahaladzim. Kaget. Sakit. Dia marah teman-teman. Saya nggak mau bawa tali pocong ini. Dia marah. Saya nggak mau ya bawa tali pocong ini. Udah cukup tipuan kamu, cukup. Saya nggak mau teman-teman, takutnya malah terjadi apa-apa ya. Mending ini saya lempar aja deh. Bismillah. Allahu Akbar. Teman-teman, dia marah teman-teman. Kayaknya bener-bener dia tuh berubah-ubah teman-teman. Apa namanya ya? Emosionalnya itu berubah-ubah. Kadang ya itu, kadang baik, kadang jadi jahat, kadang baik, kadang jadi jahat, tergantung disetirnya sama siapa dulu gitu. Ini aja tiba-tiba dia kayak mulai nyerang lagi gitu. Makanya saya heran. Allah. Ini saya baru selesai masak teman-teman sebenarnya ya. Ini agak saya tutup ya. Ngeri saya teman-teman. Takut ada sesuatu gitu. Oke. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, serem. Banyak suara. Ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan tuh teman-teman? Dia berdiri di sono. Biarin dah. Bodo amat. Sekarang udah jam. Oke. Tuh ada yang ketawa lagi tuh. Ya Allah. Saya sebenarnya tuh kayak deg-degan tidur di sini teman-teman ya, takut kenapa-napa gitu ya. Jadi walaupun bulan Ramadan ya, jin-jin tetap aja berkeliaran teman-teman. Nggak bisa dipungkirin memang. Karena kita kan hidup dua alam ya. Makanya jin yang memang dibelenggu itu beda, bukan jin-jin yang hidup seperti kita, yang beribadah kayak kita. Jin itu kan juga beribadah teman-teman, sama kayak kita. Nah, khusus jin yang memang menggoda manusia, menyesatkan dan sebagainya, itu yang dibelenggu teman-teman di bulan Ramadan ini. Tapi kalau untuk jin yang jin-jin yang ada di sini, itu mereka masih berkeliaran. Itu teman-teman. Oke, aku mau sambil istirahat ya teman-teman. Hemat baterai buat besok pagi subuh. Mana ini?
Astagfirullah, ada yang ketawa tuh teman-teman di belakang. Udah biarin deh, ini saya tidur, udah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.